Kalau kalian ketemu gue beberapa waktu ini, dan misalnya tanya gitu, "Bang, lu bawa apa aja?" Gue yakinkan kalian bahwa gue bakal bawa barang satu ini, bukan karena gue lagi review, tapi karena gue bener-bener suka sama suaranya dan cocok, dan gue nggak nemu ini di yang berbagai juta-juta harga lain ke atasnya. To the point ya, gue bener-bener suka sama ini, tapi tentunya suka buat gue belum tentu suka buat lu. Karena itu, seperti biasa, halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Twistura Sigma. Dan kenapa gue suka banget sama ini, tapi kenapa ini juga mungkin belum tentu buat lu, dan mungkin gue belum bisa rekomendasikan untuk ke semua orang. Seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Dan untuk Twistura Sigma ini menggunakan 1DD and 1BA, di mana harganya sekitar $79, jadi di Indonesia mungkin sekitar 1,2 to 1,3 jutaan. Secara build quality sebenarnya ini simple banget, terlihat bahannya itu pakai metal, gua rasa aluminium karena masih ringan. Lalu di bagian belakangnya ini ada tulisan left and right-nya. To be honest, gua rada nggak terlalu suka karena setiap kali gua mau make itu nggak ada pertanda ini ada jendolan dikit atau gimana, karena harus lihat dulu, oh ini left, oh ini right. Lalu kemudian untuk nozzle-nya juga seperti ini, semua kelihatannya seperti bullet style ya, kayak peluru begini. Lalu untuk kabelnya ini pakai dual pin konektor di sini. Untuk kalian yang mungkin rada bingung ini coloknya gimana, pastikan aja right-nya itu menghadap keluar, bukan ke dalam. Nah, seperti ini. Lalu kabelnya sendiri sih untungnya secara quality berasa kayak KZ Bihun, tapi dengan kualitas yang lebih baik. Jadinya dipegang di tangan berasa lebih smooth dan nggak berasa kasar juga. Dan ini cukup lentur juga, walaupun nggak sampai lentur-lentur banget, cuman kayak berasa ini sesuatu yang bahan kualitasnya itu bagus. Dan jacknya juga seperti ini. Dan kalau misalnya kalian beli ini, kalian juga dapat kelengkapan seperti gue nggak tahu ini USB DC ataupun DSP, karena dicolokin secara pengukuran ini nggak ada sesuatu yang berubah. Jadi gue rasa bukan DSP, mirip kayak USB DAC aja. Tapi nggak terlalu berguna. Nanti akan gue jelaskan juga. Dan juga kalian mendapatkan impedance adapter yang ini mengubah suara juga. Secara fitting layaknya ayam bullet type lainnya, dia cuman bentuknya kayak peluru begini, panjang dan ringan. Ini slep enak banget masuk kuping gua. Tapi itu beres, gua nggak bisa pakai secara over ear ya. Misalnya yang tanya, "Bang, over ear bisa nggak?" Ini mungkin ada orang yang bisa, tapi at least di gua ini kabelnya terlalu kaku sih tepatnya. Jadinya gua nggak bisa pakai over ear, dan juga secara ini ya, dia rada panjang secara bodinya. Jadi ya, gue simpelnya cuma bisa pakai ini secara straight down. Tapi no problem, karena gue udah bawa jalan-jalan, gue bawa gimana-gimana. Ya mungkin beda sama over ear. Over ear ini kalau kalau ketarik gitu kan dia agak ketahan kuping. Ini enggak, ini langsung plek lepas gitu. Tapi at least ketika gue bawa jalan-jalan kayak gini, ini nggak gampang lepas kecuali nggak sengaja ketarik. Jadi gue pribadi itu cukup enjoy pakainya, dan gue bisa pakai lama-lama tanpa komplain. Nah, untuk mengkategorikan suaranya, ini gue harus balik lagi ke pelajaran mengenai diffuse field ataupun dengan ear gain. Kalau misalnya kalian mengerti secara frequency response dan neutral target, mestinya kalian udah ngerti lah ya. Kalau misalnya ada perbedaan di antara alat ukur dan juga resonansi dari telinga. Jadi, apa yang diukur secara alat itu sebagai sesuatu yang flat, bukan berarti flat di telinga kita. Ada perbedaan paling banyak adalah di sekitar 3 kHz, makanya itu disebut ear gain atau upper mid range ear gain. Kalian mau lihat target netral siapapun itu, mau IF 2020, IF 2023, mau diffuse field, mau ethimotic neutral target, intinya semua netral target itu kebanyakan line-nya tuh flat kecuali 3 kHz naik. Jadi untuk bikin suatu suara flat di telinga kita, ketika diukur itu harus ada naik di sekitar 3 kHz. Itu baru flat. Kalau benar-benar flat malah suaranya aneh. Jadi harus ada naik di 3 kHz. Nah, di sini itu dengan caranya sendiri. Dia nyaris kayak ethimotic target tapi beda. Nyaris kayak IF neutral 2003 tapi juga beda. Jadi kayak pendekatan netral dengan cara mereka sendiri, dengan sedikit diskrepansi di area upper mid range. Nah, yang menarik adalah ternyata ini cukup cocok buat gua. Nah, di sini juga masih bass-nya itu nggak sampai rata banget. Dia masih ada sedikit tilt, kayak sedikit miring ke arah sub bass dengan rata begini. Jadinya dia masih sedikit ada bass boost sebenarnya dibandingkan yang netral banget. Sebutlah kayak Ethimotic ER4SR. Di sini masih lebih ada bodinya, dan di sini gebuknya masih ada. Dan mungkin karena menggunakan dynamic driver dibandingkan sama Ethimotic, ini bass-nya tuh lebih menghentak, lebih kayak ada teksturnya gitu. Nah, bass-nya ini bukan tipe bass yang jelas bukan buat bass head. Kalau misalkan bass head, jauh-jauh aja dari sini.
karena ini tipe bass yang adaan aja. Tapi ketika lagunya menghentak banget, jeduk banget, itu sebenarnya bass-nya ada dan bass-nya bisa asik. Ketika gue denger EDM, gue masih bisa fun, gue masih bisa ngangguk-ngangguk kepala gue. Dengerin lagu Vivian Aurkazuma, Moment dari Osnya Gundam Seed, itu bass-nya kan salah satu sama dia bass-nya cukup kenceng gitu. Nah di sini bass-nya masih ada, bass-nya masih jelas, bass-nya masih cukup gebuk dan gue cukup bisa enjoy di sini. Ataupun gue denger lagu-lagu EDM Jonas Blue and yang lainnya gitu, ini bass-nya tuh masih ada, masih bisa dalam, cuman tidak besar dan tidak maju aja. Nah, kemudian nih yang seru di sini bahas ketika upper mid range to treble-nya. Karena yang tadi gue bilang, ini adalah pendekatan netral mereka terhadap suara. Kalau misalnya kita bilang secara, Bang itu apakah tipis suaranya karena upper mid range-nya maju banget? Enggak. Sekali lagi, ini adalah netral dengan cara mereka sendiri. Nah gini loh, kalau misalnya kalian bandingkan dengan Harman Target, mungkin kalian agak takut karena Harman Target kan ditakutkan karena ear gain-nya yang naik banget di 3, 4, 5 kHz-an. Tapi yang bikin Harman Target tipis itu bukan cuma upper mid range-nya doang. Tapi ada cekungan di area lower mid range to mid bass yang bikin itu mengambil bobot dari nada, bobot dari suara. Di sini enggak, karena di sini basically dia garis rata gitu loh di bagian mid bass to lower mid range-nya. Jadinya gue dengerin Michael Bublé, dengerin Il Divo, dan dengerin lagu-lagu yang vokal cowoknya tebel, ya gue nggak kekurangan body di sini. Karena ya flat aja di situ, nggak ada body yang hilang. Cuman memang di 3 kHz-nya itu gue masih merasa ini sedikit terlalu banyak buat selera gue. Tapi ingat, sedikit aja ya. Jadi ketika ada lagu yang teriak banget, itu kayak gue harus sedikit kurangin volumenya. Tapi masih dalam standar gue, masih sensitivitas gue nggak sampai, waduh ini kenceng banget, gue cabut gitu. Nggak. Di sini masih gue ngerasa, oh ini agak sedikit kelebihan dari standar gue. Mungkin dikurangin sekitar 1,5 to 2 desibel, itu udah perfect banget buat selera gue untuk apa yang gue sebut sebagai cukup netral gitu ya. Di sini masih ada sedikit excess, tapi sekali lagi ini tergantung sensitivitas telinga kalian terhadap ear gain di sekitar 3 kHz. Dan habis itu untuk treble-nya ya ini juga tidak sedark yang gue lihat gitu. By frequency response itu kan sejak 3 kHz dia cuma dikit gitu naik 3 kHz, habis itu langsung turun kan. Nah di sini tuh somehow sensasinya mirip kayak binary acoustic Dyna Quattro. Gue yakin ini satu BA-nya ini untuk memberikan satu energi sedikit di area treble-nya sebelum dia benar-benar menghilang. Kayak binary acoustic Dyna Quattro juga gitu. Kayak treble-nya tuh masih ada sebenarnya dan nggak bakal kerasa dark. Nggak bakal, gue yakin ini nggak bakal berasa dark dan berasa tumpul. Enggak, thresnya itu masih jelas, attack-nya, simbalnya itu masih berasa. Cuman attack-nya tuh kayak ces. Semestinya kalau simbal aslinya itu kan ces, ada sedikit lepas di ujungnya lagi, atau dengarnya flute itu kayak lebih ada air, ada udaranya sedikit, atau misalnya dengerin nafas orang ada hanya gitu kalau untuk penyanyi-penyanyi yang breathy suaranya. Di sini sensasi upper treble-nya itu hilang gitu aja. Tapi apakah dark? Enggak, karena sebenarnya ces-nya masih berasa, cuman nggak ada di ujung-ujungnya aja. Jadi ya gue bisa bilang ini sebagai ya netral dengan sedikit sub bass boost dari standar gue. Tapi secara keseluruhan dia cukup netral. To the point, gue dengerin lagu apa aja. Karena mungkin gue udah banyak measure, gue udah banyak coba sana sini. Suara yang gue suka itu ya netral aja. Gue gak terlalu butuh sesuatu yang exaggerated. Gue gak terlalu butuh sesuatu yang wow banget. Kadang-kadang gue pengen, tapi gue dengerin ini karena dia, ya gue ngerasa persepsi gue terhadap suara ini adalah ya cukup netral aja. Gue bisa dengerin berbagai macam lagu tanpa komplain. Gak berasa shouty, gak berasa bassnya kegedean, gak pernah berasa treble-nya kebanyakan, gak pernah ada yang oh ini kurang karena semuanya cukup. Itu kata kunci ya. Semuanya berasa cukup, nggak kelebihan, nggak kekurangan, dan gue bisa enjoy banget. Itulah kenapa gue suka banget sama ini. Dan gue mau nggak mau harus bawa beberapa IM lain yang gue kategorikan sebagai cukup netral, seperti kayak gue Swanergy X01 ataupun Etymotic R4SR ataupun Etymotic R4XR. Nah, IM-IM yang mengincar suara netral lainnya itu selalu harus cukup masuk ke dalam telinga, kalau nggak ear gain resonance peak di area 8 kHz itu bisa nyakitin telinga. Ini nggak perlu masuk dalam banget. Bassnya udah terasa, lalu kemudian treble peak-nya itu nggak berasa juga sekitar 8 kHz-nya, jadinya smooth aja, dan ini lebih gampang dipakai dibandingkan netral-netral ayam lainnya, ya makanya gue suka banget ini. Satu hal yang perlu kalian juga perhatikan ketika kita membahas suatu ayam yang mendekati neutral target ataupun diffuse target dengan ear gain seperti ini, pastikan fit-nya itu tepat.
kayak etimotik ataupun sonergy, sekalinya fit kalian kurang dalam ataupun nggak fit dikit itu bakal suaranya lu nggak dapat netralnya, yang ada lu bakal kehilangan bass lagi dan lu treble-nya bakal sedikit lebih resonance peak-nya itu bakal lebih terasa lagi to the point jadi lebih nyakitin di telinga. Jadi pastikan bahwa fit kalian sudah tepat dengan ini baru kalian berasa netralitasnya. Nah, gue yakin ada tanya, Bang fungsinya itu jadinya DSP atau USB DAC-nya sama impedance adapternya buat apa? Nah, jujur aja yang USB DAC ataupun DSP-nya ini gue nggak tahu buat apa, karena by frequency response nggak terlalu mengubah, lalu ketika gue cobain sendiri, itu suaranya juga B aja. Maksudnya gue beli pakai Software S01 juga lebih baik suaranya dibandingkan ini kalau misalnya sebagai dongle deck. Dan ya rada butek lah kasarnya, suaranya nggak terlalu bagus, jadi gue nggak suka inilah gampangnya. Dan gue nggak ngerti kenapa dia kayak desainnya tuh panjang-panjang gitu loh. Jadi secara ergonomi juga nggak terlalu enak. Ini mendingan sih gue bilang nggak usah aja mestinya di packaging gitu. Why? Gue nggak ngerti. Nah kalau impedance adapter ini by frequency response nggak mengubah banyak, tapi persepsinya lumayan. Ini bassnya dikecilin lagi, jadinya lebih netral lagi. To be honest, gue kalau misalnya dengerin vokal yang nyantai banget atau vokal audiophile gitu, kadang-kadang gue lebih suka pakai impedance adapter. Tapi jujur aja jarang banget gue pakai karena rada nyebelin. Ini ukurannya tuh memanjangkan jacknya gitu loh. Jadi ketika gue colokin ke DAP kayak nggak terlalu praktis aja. Walaupun kadang gue suka suaranya, tipe suara begini. Kayak netral lalu fokusin ke vokal banget gitu jadinya. Karena bassnya dikurangin lagi dari yang netral target dari sini. Cuman gara-gara panjangnya gue jarang pakai. Tapi gue ngerti kalau misalnya ada yang kalian yang misalnya etimotik target gitu ya, kayaknya suka dengan pakai impedance seperti itu karena kerasa lebih bening lagi, kerasa bassnya dibikin lebih flat lagi. Nah, secara teknikal, mungkin pertama kali kalian dengar ini, mungkin berasa, wah ini teknikalnya rada nggak terlalu bagus nih, karena depth soundstage-nya nggak gede-gede banget, nggak berasa kayak dalam gitu soundstage-nya, dan juga secara extra treble air-nya itu nggak terlalu ada, jadinya kesannya, oh ini kayak sesuatu yang frekuensi atasnya tuh nggak terlalu lepas, dan juga depth-nya nggak dapet. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar udah dengerin, coba nih dengerin rada lama dikit, setel lagu yang lumayan kompleks, kalian bakal nyadar bahwa karena dia suaranya simply netral aja, suaranya netral begini, nggak ada satupun frekuensi yang menutupi frekuensi-frekuensi lainnya. Jadi secara kejelasan detail nada per nada itu semuanya tuh kayak jelas aja dan ya gue nggak ada satupun nada yang nutupin yang lain. Bahkan bisa dibilang kalau misalnya gue dengerin lagu orkestra pun, gue bisa dengerin setiap elemen-elemennya dengan baik. Kelemahan yang gue ngerasa memang lebih ke mungkin soundstage depth aja, karena itu pun gara-gara frekuensi response-nya juga yang bikin dia begini gitu. Dia nggak terlalu banyak bass, jadi depth stage-nya itu nggak terlalu dalam. Dia lebih kayak lonjong kanan-kiri begini. Kalau kanan-kirinya sih berasa stage-nya lumayan luas kanan-kiri, cuman nggak terlalu berasa ada depth-nya. Tapi secara resolusi impact juga bagus loh sebenarnya. Jadi gue dengerin banyak lagu, itu gue nggak pernah ngerasa gue kurang detail ataupun ada yang kekurangan banget gimana-gimana. Gue simply bisa enjoy ini lama-lama, dan kalau gue taruh di skala teknikalitas gue, ini bisa dibilang seperti RTT10. Cuman bedanya RTT10 mungkin lebih wow dengan sesuatu yang lebih jump out, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan benar-benar secara detailnya, kelengkapan frekuensinya, ya mungkin RTT10 a little bit better in terms of treble region yang upper treble. Tapi selain itu, kayak frekuensinya lebih lengkap. Dengan frekuensi yang lebih lengkap, lebih banyak detail-detail ataupun nada-nada yang sebelumnya mungkin lu nggak terlalu perhatikan jadi muncul. Ini gue dengerin lagu-lagu Disney yang banyak elemen-elemennya ataupun lagu-lagu orkestra dari Two Steps From Hell, gue kayak nggak kekurangan satupun detail yang gue pengen. Cuman nggak terlalu jump out of you aja, tapi detail karena frekuensinya lengkap itu dan netral, semuanya masih bisa terasa di sini. Nah, untuk perbandingan sebenarnya gue agak bingung ya, karena di budget sekitar 1,2 atau 1,5 jutaan begini nggak ada lagi yang netral-netral beginian suaranya. Maksudnya bahkan Seven Sonus pun masih sedikit ada bass pump-nya lagi di sub bass-nya. Kemudian dia upper mid-range-nya juga ada cut kan di sekitar 3 kHz-nya. Jadi Seven Sonus berasa mungkin lebih mild V mungkin dibandingkan ini. Ini lebih berasa netral lagi bass-nya ataupun di upper mid-range-nya. Secara detail sebenarnya dua-duanya sama aja, at the same level, cuman bedanya Sonus mungkin sedikit lebih wah aja karena lebih ada treble dan lebih ada bass. Tapi kalau misalnya dibandingkan, lu bener-bener cari detail dan resolusinya sebenarnya gua rasa at the same level. Jadi ya nggak bohong, untuk menjelaskan suara ini rada susah gitu, karena kalau misalnya kalian lihat frekuensi response doang, tapi kalian nggak ngerti apa itu neutral target, apa itu ear gain, apa itu diffuse field, apa itu etimotic target, dan bla 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 lainnya, mungkin lihat, wih itu upper mid range-nya tinggi banget. Padahal enggak.
Ini sesuatu yang gue suka banget, sampai gue beneran pakai dan gue enjoy. Kalau misalnya kalian tahu dulu gue suka banget pakai Swan RGX01, cuman gara-gara fitnya yang harus dalam dan juga secara impedance-nya yang besar, dia 70 ohm, jadinya gue lepas karena nggak terlalu praktis ketika gue pakai, dan gue nggak terlalu suka pakai Etimotic karena harus masuk dalam. Nah, ini menggantikan itu semua, menggantikan Etimotic atau menggantikan Swan Energy di target gue untuk sesuatu yang netral, untuk kehausan gue untuk mendengarkan sesuatu yang rada netral untuk sehari-hari, dan fittingnya juga enak banget. Jadi gitu aja, makanya gue suka banget, seriously gue suka banget ini si Twistura Sigma ini. Gue nggak nyangka setelah gue pakai beberapa hari, gue harus ngomong walaupun harganya mungkin nggak mahal-mahal banget, sekitar 1 juta, maksudnya dibanding koleksi-koleksi gue yang lainnya, ini termasuk yang rada mid to low gitu ya. Tapi gue segitu sukanya sampai gue pakai terus sehari-hari ini. Dan kalau misalnya kalian penasaran, gue juga berharap ada yang bawa distributor masuk ke sini. Gue berharap orang-orang juga bisa nyoba ini karena suaranya yang cukup netral dan bisa mengajarkan mungkin apa itu netralitas, apa itu ear gain, apa itu diffuse to target. Dengan ini, gue berharap sih ada yang masukin ya. Anyway, kalau misalnya kalian pengen beli sendiri, langsung ke link Soul gue juga kasih di description di bawah. Jadi gitu aja. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.